Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Tresna Sari dalam Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan saya akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Seperti biasa pada hari ini saya selalu ditemani oleh seorang pakar, yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina Forum Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Pendengar yang budiman, insya Allah kali ini kita akan membahas tentang tema poligami, solusi yang islami. Nah, tema ini kami angkat berdasarkan beberapa layangan pertanyaan ya dari para pendengar yang ada di rumah. Baik, langsung saja Ibu ya dengan pertanyaan yang berasal dari Ibu Nita nih di Jombang ya. Apa kabar Jombang pada hari ini? Ya, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibahas lebih lengkap dan tegas tentang poligami yang islami sesuai dengan ajaran agama Islam. Terima kasih. Nah, demikian pertanyaannya. Baik, saja silahkan untuk ditanggapi dari pertanyaan dari Ibu Nita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman dan juga khususnya Ibu Nita di Jombang, mengenai bagaimana praktek poligami yang islami, Allah telah menuntunkan hal itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Nanti kita lihat ya, kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, fankihu maka nikahilah ma tabalakum wanita-wanita yang kamu senangi masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kemudian jika kamu khawatirkan tidak dapat berlaku adil di antara mereka, fawahidah maka cukup 1 orang saja, au ma malakat aymanukum atau cukup dengan budak-budak yang kamu miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Maksudnya yang demikian tadi itu mencukupkan jumlah istri dalam bilangan 1. Ya. Nah, dalam ayat tadi ya, poligami yang syar'i itu tidak lebih dari 4 orang istri. Nah, jadi sekaligus ayat ini membatasi jumlah.
bila ada praktek poligami yang istrinya lebih dari 4, maka sudah kita katakan itu bukan poligami yang syar'i, yang islami, karena sudah melanggar ketentuan, ya. Nah, ini dari segi jumlah. Lalu bagaimana tata cara poligami itu? Nah, ini tidak ada bedanya dengan pernikahan yang lain, gitu. Jadi kalau seorang suami sudah pernah menikah, ya, kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua, maka sesungguhnya tata caranya tidak berbeda dengan pernikahan yang pertama. Ya, harus ada akad nikah setelah sebelumnya ada proses mengkhitbah, ya, atau meminta, ya, melamar pada pihak wali dari perempuan tersebut, kemudian terjadi akad dan tercukupi, ya, syarat-syarat sahnya, ya, ada wali, ada saksi, ada mempelai dan lain-lain, maka sudah sah pernikahan tersebut, ya. Praktek poligami itu sesuai dengan hukum syara. Nah, demikian juga ketika, ya, suami ini sudah menikahi istri perempuan yang menjadi istri kedua, pada saat itu juga sudah melekat di dalam masing-masing mereka hak dan kewajiban yang harus ditegakkan dalam keluarga baru itu. Ya, jadi suami punya kewajiban terhadap istri yang kedua yang sama halnya dengan kewajiban dia terhadap istri pertama. Nah, begitupun istri kedua mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, begitupun istri pertama memiliki hak yang sama untuk dipenuhi oleh suaminya. Nah, seterusnya istri ketiga, istri keempat, ya, sama saja, ya, prakteknya seperti itu, gitu. Nah, kemudian yang kemudian diingatkan oleh Allah, ya, bahwa penunaian kewajiban oleh suami atau dalam rangka memenuhi hak istri itu tidak boleh ada sikap membeda-bedakan. Ya, jadi umpamakan, ya, kita bandingkan dengan sejumlah bilangan kewajiban suami terhadap istri, umpamanya ada 10, gitu, ya. Nah, terhadap istri pertama dia penuhi ke 10-10-nya. Tapi kemudian ke istri kedua cukuplah 7 saja. Nah, itu tidak dibenarkan penunaian kewajiban yang terkait nanti dengan apa yang suami itu sanggup untuk memenuhinya. Jadi dalam lingkaran kemampuan suami untuk memenuhi itu secara sama, ya, secara adil, ya, di antara para istrinya, gitu. Nah, kenapa diingatkan seperti itu? Karena kalau suami ketika sudah berpoligami tidak berlaku adil, maka dia masuk ke dalam kategori aniaya atau zalim, dan dia berdosa atas sikapnya itu. Nah, sehingga kemudian dalam firman Allah dalam ayat yang sama, ya, Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka jika suami itu mengkhawatirkan dirinya tidak bisa berlaku adil, ya, maka cukup dengan satu saja, ya. Nah, saya simpulkan bahwa sebenarnya apa yang kita bisa pahami dari ayat tadi itu, ayat tersebut membolehkan adanya poligami, ya, sekaligus membatasi jumlahnya, ya. Tapi namun ayat itu juga memerintahkan suami yang berpoligami itu berlaku adil kepada istri-istrinya. Dan ayat tersebut juga menganjurkan membatasi jumlah istri dengan satu saja. Ini dimaksudkan, ya, kalau kondisi suami itu memang dia kan bisa mengukur, ya, saya mampu atau tidak sih berbuat adil itu. Nah, kalau pada saat dia ukur itu tidak mampu, maka dianjurkan, ya sudah, satu saja. Nah, sikap dia memilih satu itu menjauhkan dia dari tindakan aniaya, gitu. Oke. Ini menarik sekali tentang permasalahan adil, ya, Ibu, ya. Kalau misalnya sekarang kan banyak para wanita ataupun ibu-ibu yang ada sekarang itu adil dari segi mana? Kalau misalnya masalah perasaan kan tidak bisa diadilkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini bisa dijelaskan tentang permasalahan adil, karena apalagi termasuk menyangkut tentang masalah perasaan, kayak gitu, ya. Mengingat, ya, heboh banget soal poligami ini, gitu. Karena kata adilnya yang dipermasalahkan, seperti itu. Keadilan dalam praktek poligami itu, ya, adalah keadilan yang bisa dilakukan atau dalam batas kemampuan seorang suami menunaikan kewajibannya, ya, seperti dalam hal ini memberikan nafkah, ya, kemudian membagi malam, ya, giliran dengan istrinya itu. Nah, materi, ya, materi yang lainnya dan seterusnya, ya, itu dalam hal-hal yang suami mampu, ya, dalam batas kemampuan manusia untuk berbuat sama, gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis, dan ini juga oleh sahabat Ibnu Abbas, ya, ditegaskan bahwa untuk dua hal tertentu memang manusia itu tidak mampu berbuat adil. Nah, apa itu? Yaitu cinta, kasih sayang, dan giliran bermalam, maksudnya melakukan hubungan suami istri, gitu, ya. Nah, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya, ya, aku pernah bersumpah untuk berlaku adil, ya,
ya. Tapi kemudian beliau juga berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sumpahku ini adalah atas apa yang aku sanggupi. Oleh karena itu janganlah engkau masukkan diriku ke dalam persoalan yang engkau sanggupi tapi aku tidak memilikinya. Nah, dalam hal ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, hal-hal yang tidak mampu Rasul lakukan tadi itu adalah masalah kasih sayang, ya, dan gitu. Hubungan suami istri. Nah, secara praktis memang kan begini ya, misalkan seorang suami punya istri 3. Nah, hari-harinya untuk masing-masing istri itu sudah diputuskan, ya, disepakati bahwa tanggal sekian bersama istri pertama, kemudian tanggal sekian bersama istri kedua, dan seterusnya. Nah, dan itu dipenuhi, dan itu disepakati, itu adalah hal yang sudah adil, ya, menurut kesepakatan mereka. Akhirnya suaminya menjalankan itu. Jadi tanggal sekian sampai sekian di istri pertama, sekian di istri kedua. Tapi kemudian apakah setiap hari di mana hari-hari dia bersama para istri harus selalu dilakukan hubungan suami istri? Itu kan tidak bisa dipaksakan gitu. Ya, baik sebagai hak suami maupun istrinya gitu, ya. Dan itu memang orang juga tahu bahwa saya tidak bisa, itu kita harus sama rata gitu. Ya, misalkan ditanyakan kamu berapa kali, berapa kali, itu kan satu hal yang manusia tidak bisa begitu gitu. Dan memang manusia punya kelemahan di sisi itu. Ya, nah, tetapi kemudian membagi harinya tadi dengan sama, nah itu mampu manusia melakukannya, ya. Atau dari segi materi, ya, nafkah itu harus terpenuhi, ini takarannya terpenuhi. Kan kita juga tidak harus dengan jumlah yang sama rata. Dari istri pertama dia punya anak 4, dari istri kedua 2, dari istri ketiga belum. Ya, apakah jumlahnya itu harus sama? Antara nominalnya maksudnya, ya, yang karena ini sudah anaknya 4 sehingga sekian juta, ini juga harus sekian juta. Ternyata tidak seperti itu, tetapi bagaimana ukurannya itu adalah kebutuhan semua orang yang berada di bawah tanggung jawab suami itu terpenuhi secara ma'ruf dengan standar kelayakan gitu. Itu. Iya. Oke, ya subhanallah, ya. Tadi bagaimana gambaran tentang poligami yang Islami, ya. Ternyata tidak menyulitkan, ya. Maksudnya tentang keadilan itu sendiri, ya, tidak hanya dipandang dari bagaimana perasaan itu sendiri, karena ternyata itu memang tidak bisa untuk dibagi secara adil gitu, ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari 0856 287 sekian dan sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya hukum poligami? Katanya kalau tidak ada persetujuan istri pertama, maka pernikahannya tidak sah. Betulkah demikian? Bagaimana Ibu? Nah, hukum poligami adalah mubah, boleh. Dan ini bersifat ikhtiari, bersifat silahkan pilih. Mau poligami silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu gambaran hukum mubah tuh begitu pelaksanaannya, ya. Nah, ini harus difahami sekali, ya, bahwa poligami itu bukan sunnah, bukan wajib. Karena sementara ini banyak orang yang berpendapat bahwa poligami itu seolah-olah hukumnya sunnah, mengikuti Rasul seperti itu. Dalam rangka mengikuti Rasulullah. Alasan para suami ini kan Rasul melakukan itu, saya mengikutinya. Jadi seolah-olah hukumnya menjadi sunnah. Nah, sesungguhnya tidak demikian, ya. Memang Rasulullah melakukan itu, tetapi kita mengerti dalam surat An-Nisa ayat 4 itu bahwa hukumnya adalah mubah atau boleh. Maka ketika kita melakukan pilihan itu adalah berdasarkan pilihan bahwa memang hukumnya boleh untuk dilakukan, dan kebolehannya mutlak, tidak ada syarat apapun gitu, ya. Nah, apalagi kemudian kalau berkembang gitu pemahaman bahwa poligami itu hukumnya wajib. Jadi harus gitu, ya, berpoligami itu seolah-olah banyak istri yang marah itu. Seperti itu, ya. Nah, hukum mubah ini tadi itu, ya, silahkan kalau mau pilih poligami dilakukan, kalau tidak apa-apa. Bukan berarti hukum dijelaskan hukumnya boleh dalam Al-Quran itu tidak berarti mendorong para laki-laki ini untuk melakukan poligami. Kalau saya berpikir akan ada ketentuan-ketentuan gitu pada laki-laki yang mana yang dia kemudian ada niat untuk berpoligami, disitulah Allah akan cukupkan. Tapi kepada yang tidak, ya tidak, kan gitu. Jadi maksudnya untuk para istri ini tidak harus menjadi resah dan gelisah, ya, dengan kebolehan hukum poligami itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanyaan sahkah pernikahan yang tidak diizinkan oleh istrinya gitu. Nah, kita kembali bahwa sahnya pernikahan itu, ya, karena terpenuhi syarat sah nikah, ya. Tidak ada tercantum bahwa pernikahan itu sah bila ada izin istri, itu tidak ada seperti itu, ya. Adapun perkawinan yang tidak sah itu adalah pernikahan muslimah dengan
kafir maupun musyrik, itu yang membuat pernikahannya tidak sah gitu. Tapi kalau pernikahannya itu dengan sesama muslim, ya muslim dengan muslimah, kemudian terpenuhi syarat sahnya, ya akadnya secara syar'i, ya sudah pernikahannya sah. Jadi tidak perlu tidak ada begitu ya persyaratan sahnya nikah seseorang itu karena harus ada izin dari istri pertama. Gitu. Kalaupun sekarang ada ya entah itu peraturan pemerintah atau apa yang dan selanjutnya yang mengikat pegawai negeri ya untuk bisa berpoligami kalau ada surat izin, itu tentu saja tidak datang aturan itu dari Allah. Itu aturan manusia gitu. Kabar gembira. Kabar gembira. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Voice of Islam bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, saya Latifah Musa mewakili seluruh kru Voice of Islam mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, masukan, kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, izinkan kami mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan memberikan hadiah kepada 20 orang pendengar terpilih. Pendengar yang budiman cukup mengirim SMS ke 0856 9492 4411. Ketik nama dan alamat lengkap Anda. Ketik juga nama radio kesayangan Anda ini. Berikut pada jam berapa Anda biasa mendengarkan acara Voice of Islam. Pemenang akan kami umumkan pada bulan Desember 2007. Dan bingkisan hadiah bisa Anda ambil di radio kesayangan Anda ini. Kami berharap kehadiran Voice of Islam bermanfaat bagi kehidupan Anda dan turut memecahkan masalah-masalah yang mencekik bangsa ini. Dengan Islam, kita raih solusi untuk masa depan Indonesia yang penuh berkah. Mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Ya pendengar yang budiman, kali ini kita sedang mengangkat tema tentang poligami solusi yang Islami. Nah, ya, tadi kita sudah membahas ya dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti tentang bagaimanakah hukum poligami. Nah, tadi yang saya dengarkan ya Ustazah tentang syarat-syarat keadilan ya. Syarat-syarat adil bagi seorang laki-laki atau seorang suami gitu ya, bisa dia itu menikah lagi gitu ya, melakukan poligami. Nah, bisa lebih dijelaskan tentang masalah itu? Baik, pendengar yang budiman, adil ya dalam masalah poligami itu bukan syarat menjadi bolehnya berpoligami. Jadi adil itu bukan syarat hukumnya menjadi boleh. Adil dengan poligami itu sesuatu persoalan yang berdiri sendiri. Ya, poligami sendiri hukumnya mubah atau boleh dalam gambaran yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian adil ini adalah hukum lain yang harus dipenuhi oleh seseorang bila mana dia sudah memilih poligami. Jadi bukan syarat kebolehan poligami. Artinya gini, jadi dia boleh, seorang laki-laki atau suami itu boleh poligami kalau dia adil. Nah itu tidak begitu. Dari mana kita bisa pahami itu? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Ya. Nah, kemudian fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, fankihu ma tabalakum minan nisa hingga matsna wa thulatsa wa ruba itu adalah perintah yang isinya boleh ya berpoligami. Nah, kemudian disambung dengan fa'in khiftum. Fa'in khiftum ini adalah kalimat baru. Ya, kalimat baru yang menyatakan jika dikhawatirkan tidak dapat adil, maka satu saja. Ya. Poligami sendiri boleh sampai jumlahnya 4, kemudian jika kamu khawatir itu adalah kalimat yang lain, maka kita pahami dari sini ini bukan hubungan syarat dan masyrut, syarat dan yang disyaratkan di dalamnya. Sehingga
sekarang memang kalau kita cermati ya, kemarin waktu heboh-hebohnya poligami ya beberapa waktu yang lalu, itu memang kalimat adil ini menjadi bahan perbincangan. Iya, ya. iya, betul. Kan mereka yang tetap menjadikan adil sebagai syarat itu bersikeras ada landasan dalilnya, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ya, surat yang sama di ayat 129. Nah, memang di sana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Walan tastati'u, dan memang kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu ya, walau harastum, sekalipun kalian menginginkan demikian berbuat adil itu ya. Fala tamilu kullal mail, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu dari mereka ya, dari istri itu ya, sehingga kamu biarkan yang lainnya terkatung-katung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Tadi juga di awal saya singgung bahwa konteks kata adil di sini itu sudah mendapat pembatasan, yaitu berlaku adil pada para istri. Nah, dan memang kamu tidak akan pernah sekalipun mampu. Nah, ini dijelaskan ya, ungkapan adilnya itu di sisi mana sih yang manusia tidak mampu, itu yang tadi dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Gitu. Dalam dua hal ya. Nah, dalam masalah kasih sayang, cinta dan hubungan suami istri. Dan itu dinyatakan bahwa falatamilu kulal mayil, janganlah engkau cenderung punya kecenderungan ya kepada salah satu dari mereka, sehingga orang lain tergantung-gantung. Itu kan bukan dalam masalah materi, tapi dalam masalah perhatian kan sebenarnya kan, masalah cinta kasih dan hubungan suami istri. Nah ya, jadi ini penting sekali dipahami bahwa adil ini bukan syarat, dan hukum poligami mutlak mubah itu tanpa ada syarat-syarat apapun gitu. Iya. Oke, ya. Lalu ini ada pertanyaan dari 0817 939 sekian dan sekian. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya seorang akhwat berumur 32 tahun. Saya dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Beliau taat beragama, istrinya juga tidak mempermasalahkan. Maksudnya jika beliau poligami gitu ya suaminya. Tetapi saya sendiri yang ragu, mungkinkah hidup berbahagia dalam rumah tangga yang poligami gitu. Mohon dibahas dalam Voice of Islam. Nah, bagaimana tanggapan Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita tidak ragu, coba lakukan sholat istikharah dan sholat hajat yang intensif ya, sampai mendapat jawaban dari keraguan tadi itu. Apakah cenderung tidak ya kita menerima pelamaran tadi, atau justru jawaban dari sholat kita itu kuat untuk menikah. Nah, bahagia tidaknya nanti pernikahan kita itu serahkan saja ya, dimunajahkan saja kepada Allah gitu, diminta, karena sebenarnya kunci kebahagiaan rumah tangga itu ada pada Sang Pencipta. Gitu. Iya ya. Nah, itu jadi diminta, dipasrahkan sepenuhnya bila memang ternyata Allah telah menentukan pernikahan itu. Nah, dan kita juga harus yakin bahwa kalau itu sudah jadi ketetapan, ya tinggal tunaikan saja gitu, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Justru penegakan hak dan kewajiban di antara mereka itulah yang membuat kehidupan mereka itu insya Allah bahagia. Kalau saya boleh ya memberikan contoh gitu, ini tidak jauh ya, di sekitar rumah saya ada seorang ibu yang menjadi istri ketiga. Subhanallah. Suaminya sudah tidak ada, tapi beliau bercerita kehidupannya itu bahagia gitu. Bahkan hubungan dia dengan istri-istri suaminya itu seperti kakak beradik. Wah, iya. Nah, kebetulan istri yang pertama itu tidak mempunyai putra, ya. Istri kedua punya, tapi berbeda kota. Nah, istri ketiga ini mempunyai 3 orang putra, sehingga ketika istri ketiga ini melahirkan, yang membantu proses dan menemani itu ya istri pertama gitu, ya. Kalau mereka sakit saling memijit, gitu. Ya, nah. Sebenarnya ya tadi itu, jadi kebahagiaan itu kita harus mintakan kepada Allah. Kemudian saya melihat bahwa suami dari ibu ini ya, almarhum itu kalau dari ceritanya dia tunaikan. Ini haknya suami istri pertama dia tunaikan, hak istri kedua dia tunaikan, hak istri ketiga dia tunaikan. Gitu ya. Dan ternyata semuanya ya dia saling mengerti. Ya, apa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para istri ini terhadap suaminya gitu. Bahkan andaikan tiba giliran, akhirnya subhanallah itu sehingga terjadi apa ya? Jadi mereka saya contohkan gini, mereka sepakat
bahwa kalau melakukan hubungan suami istri harus di rumah masing-masing, namanya begitu ya. Jadi ketika ibu yang istri ketiga ini sebenarnya dibagi gilirannya tuh giliran dia ya dengan suaminya itu, tapi jatuhnya tempatnya di rumah istri pertama, lagi-lagi berkunjung gitu. Istri pertamanya tuh mengatakan gini, ini kan giliran kamu katanya, sana masuk ke kamar gitu. Begitulah istri pertamanya gitu. Tapi istri ketiga ini enggak gitu, saya tidak mau gitu ya. Gimana gitu perasaannya ya, saya inginnya di Bogor, di rumah aja nanti gitu. Itu luar biasa gitu. Kalau sudah dijalankan itu, insya Allah dan ibu ini ya bahagia gitu. Sehingga dia tidak, setelah suaminya meninggal juga dia tidak berpikir untuk menikah lagi gitu, karena sudah terpenuhi. Iya, subhanallah. Jadi intinya kunci kebahagiaan itu mintalah kepada Allah gitu. Iya, ya itu ya, mudah-mudahan siapapun yang ini yang 08179399 dan sekian-sekian, jadi nggak usah takut untuk menjadi istri kedua gitu ya. Karena insya Allah tadi serahkan saja kepada Allah, kebahagiaan itu insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik seperti itu. Nah ini yang terakhir kali ya, sesuai dengan tema kita tentang poligami solusi yang Islami. Nah itu gambarannya seperti apa gitu dengan kondisi kita yang sekarang banyak masalah tentang poligami itu diangkat bahwa itu hanya sekedar bawaan hawa nafsu semata saja gitu ya, tidak akan menjadikan sebuah solusi dengan kondisi masyarakat yang belum mafhum gitu ya tentang Islam itu sendiri gitu, karena banyak penyelewengan tentang dari poligami itu sendiri. Nah solusi ya, kata solusi itu terkaitkan dengan kalimat persoalan atau masalah gitu ya. Ya kan solusi itu kan jalan keluar dari sebuah masalah gitu. Nah kalau dikatakan bahwa poligami adalah solusi, berarti poligami ini sebenarnya hukum yang dapat menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan apa? Kita tidak pungkiri bahwa di kehidupan ya manusia ya, di masyarakat itu ada realita yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki ini ingin atau punya kecenderungan ya yang kuat untuk beristri lebih dari satu orang. Kalau pemenuhan itu tidak bisa dicukupi oleh istri yang pertama, maka ada jalan keluar yang diberikan ya, yaitu dia menikahi perempuan lain. Ya, jadi ini praktek poligami kan begitu. Nah bagi seorang laki-laki ini sebuah solusi atas persoalan yang dihadapi gitu. Itu kan faktanya ada. Kemudian secara sosial bahwa para istri ya yang misalkan ditinggal suaminya ya, bercerai atau meninggal ya, para janda ini dia kan tetap butuh ya nafkah, perlindungan dan lain-lain ya, dalam kondisi kemudian nisbah antara laki-laki dan perempuan di suatu masyarakat itu lebih besar perempuan. Ini juga sebuah solusi atas persoalan tadi ya. Terlebih di satu tempat yang di situ dilanda peperangan ya, jelas kaum laki-laki banyak yang gugur ya, para suami berarti meninggal kan, menyisakan janda-janda dan anak-anak. Dalam kondisi ini juga poligami adalah sebuah solusi. Nah kita bisa melihat ya bahwa poligami ini sebagai solusi yang Islami ini bukan berarti kemudian ini menjadi sebab dibolehkannya poligami, tidak ya. Ini hanya bisa kita tempatkan bahwa itulah ya, ketika poligami ini dibolehkan oleh Allah, disitulah berlaku dia sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang tadi. Jadi kita harus men-set pemikiran kita itu bahwa poligami sebagai solusi itu tatkala memang ada fakta yang butuh diselesaikan dengan cara itu, dan memang Allah sudah membolehkan, sudah ditetapkan hukumnya boleh gitu. Terlepas dari sekarang anggapan orang bahwa dia adalah pintu darurat atau tidak dan seterusnya ya, kita tidak usah terpaku pada kalau darurat saja baru dilakukan. Ya ini siapa yang menentukan ukuran darurat atau tidak daruratnya? Kalau nggak gitu. darurat gimana gitu? Daruratnya turun. Kita cuma kembali saja kepada yang tadi bahwa gini ya, sederhananya ya. Nah, ketika seorang suami ini ya, dia sudah memiliki seorang istri, kemudian dari segi finansial dia mampu ya untuk menikah lagi ya, beristri lebih dari satu, kemudian dia juga dengan pemahamannya yang utuh ya terhadap agama Islam dan pelaksanaannya yang benar, dia merasa saya bisa menjalankan itu. Nah pada saat itu
tidak ada masalah kan bagi dia. Iya. Memang sekarang yang dipersoalkan ini adalah karena memang hukumnya boleh gitu ya. Lantas poligami ini seperti bursa gitu ya, seperti sehingga dikit-dikit nggak cocok dengan istri yang pertama cari yang lain, kawin padahal membuat sengsara. Iya. Itu mungkin tidak pungkiri ada kenyataan begitu. Sengsaranya istri-istri pertama yang di madu gitu ya. Nah, kita tidak mungkin, tapi persoalannya apakah menyelesaikan kesengsaraan para istri ini harus dengan mengganti hukum? Itu kan tidak relevan, tidak match gitu. Karena akar persoalan sebenarnya kenapa istrinya sengsara ya karena suaminya tidak memenuhi ya, tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Nah, karena dia tidak menjalankan itu, maka ya terjadi kesengsaraan tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Harusnya solusinya adalah pemerintah atau negara ini memberikan edukasi atau pendidikan kepada para suami yang berpoligami. Dididik aja, kamu kalau mau poligami itu begini, kalau tidak nanti dihukum gitu. Iya. Begitu kan ada sanksi. Itu lebih relevan ketimbang kemudian kita ngacak-ngacak hukum yang sudah jelas gitu. Itu malah tidak berkah gitu ya. Demikian. Iya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan bagi Ibu Nita dan pendengar yang budiman yang telah mengirimkan pertanyaan tadi, mudah-mudahan jawaban dari Ustazah dapat memberikan solusi bagi problematika pendengar yang budiman. Baik, saya Tresna Sari dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Irma Rahmayanti atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Dan juga pada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.